Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Rahmawati dengan NIM 2011-30127, kelas D, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan menjawab soal-soal nomor 1, 2, 3, 6, dan 8 pada mata kuliah Hukum Pidana guna memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Baik, langsung saja pertanyaan pertama bagian A, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana: hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Kemudian bagian B, yaitu di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak, teori relatif, dan teori gabungan. Jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pada bagian A, hukum pidana material yaitu berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapapun yang dapat dipidana, dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana material itu hukum yang berisikan norma dan sanksi hukum, serta ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi, memperluas, atau menjelaskan norma tersebut. Kemudian hukum pidana formal itu hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya negara atau badan-badan hukum dapat menjelaskan kewajibannya, seperti menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidananya. Kemudian hukum pidana umum itu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Contohnya itu rasisme, pertumpahan darah. Dan kemudian yang terakhir yaitu hukum pidana khusus, di mana hukum ini mengatur secara khusus yang bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak ekonomi, korupsi, narkoba, pembunuhan berencana, pencucian uang, dan lain sebagainya. Kemudian jawaban untuk bagian B itu, tujuan hukum pidana terdapat 3 teori. Di antaranya itu teori pembalasan, di mana menurut Immanuel Kant hanya diberikan untuk membalas perbuatan si pelaku tindak pidana ini ya. Dan kemudian untuk teori relatif atau teori tujuan, menurut Paul Anselm itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu pencegahan yang seperti mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-takuti si calon penjahat ini. Dan kemudian yang kedua itu perbaikan, di mana si penjahat diberikan perbaikan atau pendidikan berupa pidana agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Kemudian yang ketiga yaitu menyingkirkan si penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penjaminan, di mana untuk menjamin ketertiban umum, caranya dengan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban umum tersebut. Dan kemudian yang terakhir yaitu teori gabungan. Menurut Binding terdapat 2 tujuan, yaitu menghukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Jadi untuk jawabannya yaitu asas legalitas memiliki 3 prinsip. Di antaranya adalah nulla poena sine lege, yang artinya tiada pidana tanpa undang-undang. Dan yang kedua, nulla poena sine crimen, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan yang terakhir yaitu nulla crimen sine poena legali, tiada pidana perbuatan tanpa undang-undang terlebih dahulu gitu. Kemudian pertanyaan nomor 3, selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut, tempat yang terdiri dari 4 asas, asas teritorial, asas personal,
asas perlindungan dan asas universal. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 3, yaitu asas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat. Yang pertama, asas teritorial, di mana asas ini tentang wilayah teritori dalam hubungannya dengan berlakunya undang-undang hukum pidana. Dengan kata lain, batas-batas teritorial di mana undang-undang hukum pidana itu berlaku. Jadi yang kedua, asas personal, di mana asas ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Yang ketiga, asas perlindungan. Asas ini tidak berlaku untuk perseorangan, melainkan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, asas universal, di mana pemerintah negara-negara mengatakan perjanjian-perjanjian untuk melindungi kepentingan negara. Kemudian pertanyaan yang keempat, nomor 6, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Jadi ya jawabannya itu unsur-unsur percobaan itu adanya niat melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan, dan adanya tidak selesainya tujuan bukan karena keinginan sendiri. Jadi contoh kasusnya itu yang pertama, pencurian dasar hukumnya itu pasal 362, pasal 363, pasal 364, pasal 365 KUHP Perdata. KUHP Pidana. Yang kedua, pembakar rumah, dasar hukumnya itu pasal 187. Nah, yang tiga, pembunuhan dengan cara pemberian makanan yang mengandung racun, pasal 340. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 8, di mana hukum pidana adanya di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Baik, untuk jawaban nomor 8, yaitu pertanyaan yang kelima ini, yang terakhir, alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa ini lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar ini terdapat 4, yaitu yang pertama, adanya daya paksa pasal 48 KUHP yang meliputi absolut, contohnya seorang diangkat oleh orang lain, oleh orang yang kuat, kemudian dilemparkan kepada seorang wanita, dan kemudian seorang wanita ini cedera atau merasakan sakit atau terluka. Dan yang kedua yaitu relatif, contohnya seorang bankir yang ditodong oleh penjahat atau oleh perampok supaya menyerahkan uang yang ada di kas itu kepada si perampok ini. Dan yang terakhir yaitu keadaan darurat, contohnya dua orang yang terdampar masing-masing berpegangan kepada sebatang kayu. Nah, yang hanya dapat mengapungkan satu orang aja. Kemudian salah seorang mendorong lepas orang lainnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian yaitu yang kedua itu pembelaan terpaksa, terdapat pada pasal 49 ayat 1. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan undang-undang, contohnya hukuman mati. Kemudian melaksanakan peraturan jabatan yang sah yang terdapat dalam pasal 51 ayat 1. Sedangkan alasan pemaaf itu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahannya. Alasan-alasan diantaranya itu tidak mampu mempertanggungjawabkan. Pada pasal 44 KUHP, contohnya itu gila.
Kemudian dengan iktikad baik melaksanakan jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Dan yang terakhir itu not where exist terdapat pada pasal 49 ayat 2. Oh, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.